kita akan bahas-bahas santai tentang survei ke Balai Penyuluhan dan juga turun langsung ke petani nih. Nah, saya sendiri sebagai host Iren Ardolina dan narasumbernya Naila dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Halo teman-teman semua, kenalin aku Naila Dwi Agustinapa dari Prodi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau angkatan 2025. Nah, gimana nih Naila kabarnya setelah udah turun lapangan langsung nih? Seru banget sih, khususnya turun ke petani langsung, bisa ngobrol sama petani, dan juga kita bisa tahu kegiatan penyuluh secara langsung bersama dengan petani. Wah, menarik tuh. Boleh dong ceritain awalnya tuh gimana sih, apa aja kegiatannya yang kalian lakuin di sana? Nah, jadi tujuan awal kami turun lapangan dan wawancara ke petani serta penyuluh itu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kami melakukan survei lapangan pertama kali itu turun ke petani dulu pada bulan Mei lalu. Khususnya tepatnya tanggal 5 Mei 2026. Kami melakukan wawancara kepada petani terlebih dahulu. Nah, sebenarnya tidak ada instruksi yang jelas harus ke penyuluh BPP atau ke petani dulu. Tapi karena ada satu dan lain hal, kelompok kami ada terkendala terkait administrasi, maka kami memilih untuk turun ke petani terlebih dahulu untuk memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kami turun ke petani. Pertama kali kami mewawancarai petani yang masuk atau petani yang merupakan bagian dari kelompok tani yang bernama kelompok tani Kadirian Jaya. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali kami melakukan survei lapangan langsung ke petani atau wawancara ke petani langsung. Ini sudah kedua kalinya. Nah, tapi apa yang membuat beda? Yang membuat beda itu biasanya kami wawancara ke petani hanya bertanya terkait apa komoditasnya, bagaimana distribusi, modal, dan lain sebagainya. Tapi di turun lapangan kali ini kami bertanya ke petani yang tergolong di kelompok tani. Nah, bagaimana sistem subsidi, bagaimana sistem bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani yang tergolong kelompok tani. Nah, itu yang membedakan. Nah, selanjutnya kami bertanya kepada petani bantuan apa yang sudah diterima, berupa apa saja, dan juga bagaimana pekerjaan penyuluh dalam membantu petani dalam melakukan usaha tani. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2026 kami survei lapangan ke Balai Penyuluhan Pertanian BPP yang ada di Kecamatan Tenayan Raya, Kulim. Wah, berarti bukan cuma teori ya, tapi kalian juga langsung turun ke lapangan. Ya, betul banget. Nah, biasanya kegiatan apa aja nih, Nay, yang dilakukan petani di lapangan setelah kalian melakukan survei lapangan ini? Nah, kebetulan waktu kami survei lapangan kemarin itu waktu siang hari ya, jadi otomatis petani itu nggak melakukan pertanian pada saat itu karena panas kan. Nah, jadi kami mendatangi salah satu petani yang juga tergabung pada kelompok tani Kadirian Jaya. Kami bertanya beberapa pertanyaan, apa komoditas yang Bapak tanam. Nah, situ petani beliau menjawab ada beberapa, kami lihat juga beberapa komoditas yang ditanam. Kebanyakan itu horti ya, horti, cabai merah, terus juga jagung, mentimun, dan juga akan buka lahan ini melon. Ya. Setelah turun lapangan nih, biasanya petani itu ngeluh apa aja sih ke kalian mahasiswa penyuluhan pertanian ini di lapangan? Ya, kami juga ada bertanya terkait hal itu. Apalagi petani yang kami wawancara ini tergabung pada kelompok tani. Nah, kebetulan beliau menyampaikan bahwa kelompok tani ini biasanya menerima subsidi pertanian dari pemerintah. Nah, apa itu subsidi? Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani untuk modal pertanian atau untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bisa berupa pestisida, pupuk, bibit, benih, atau alat pertanian. Gitu. Nah, untuk kendalanya,
petani yang kami wawancara ini pernah menerima subsidi berupa bibit bawang merah sejumlah 1,5 ton. Diterima, lalu ditanam, tapi hasilnya sudah beberapa dekade selalu gagal. Nah, otomatis petani menolak apabila diterima bibit itu lagi. Beberapa kali petani udah coba bilang ke penyuluh, tapi karena ini program pemerintah itu harus diterima. Nah, apa konsekuensinya apabila tidak diterima? Kelompok tani tersebut tidak akan menerima subsidi lagi. Nah, otomatis apabila bibit itu diterima lagi, apabila bibit, contohnya harus bibit bawang merah nih. Nah, bibit bawang merah itu diterima lagi, dibudidayakan lagi terus gagal, otomatis kerugian akan dialami oleh petani. Nah, jadi di sini dari sudut pandang petani itu mengalami kerugian, sementara pemerintah hanya ingin programnya jalan gitu. Jadi di sini menurut petani itu dirugikan. Ternyata tantangan petani itu sangat banyak ya. Iya. Nah, jadi selama turun lapangan itu petaninya gimana nih? Ramah-ramah nggak? Atau mau nggak diwawancarai? Atau ada mungkin yang jutek atau gimana? Overall yang kami wawancara itu ramah, terus sangat antusias menjawab pertanyaan kami sampai seperti yang saya jelaskan tadi, beliau sampai curhat tentang pertanian yang gimana, hasil pertanian, terus kendala. Beliau juga menjelaskan kebetulan yang kami wawancara ini petani yang lama, sudah sangat lama, sudah hampir 30 tahun gitu. Otomatis dia sudah menjadi petani di zaman pemerintahan presiden yang berbeda-beda. Nah, beliau menyampaikan pada pemerintahan sekarang itu bantuan pertanian kurang, begitu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, sekarang udah nih tentang petani-petani udah ya. Sekarang ada nggak momen lucu atau yang berkesan gitu selama turun lapangan? Momen lucu nggak ada sih, kayak ya begitu aja. Kami pergi ke turun lapangan bareng-bareng, terus juga petaninya yang kami tanya kasih informasi yang oke, terus kami juga catat informasinya, kami rekam, terus kami juga kami jadi tahu, oh begini jadi petani, ini sudut pandang petani. Terus dari survei lapangan kemarin, apa aja sih yang dapat kamu pelajari dari turun lapangan tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya jadi tahu kalau misalnya jadi petani itu nggak mudah. Bukan hanya petani ya, jadi penyuluh itu juga nggak mudah, penyuluh dan petani. Karena kami surveinya 2 tempat, BPP dan petani, jadi kami punya 2 sudut pandang yang berbeda. Kami punya pengetahuan dari 2 sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang petani dan dari sudut pandang penyuluh. Kalau misalnya dari petani, ya kayak tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita nggak terima subsidi, kita ditekan, terus kita tidak dapat bantuan subsidi lagi. Nah, kalau misalnya dari penyuluh kan jadi perantara antara pemerintah dengan petani. Nah, kalaupun misalnya petani udah